Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, semoga kita diberi rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada kita semua, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal soleh kita, memperbaiki iman takwa kita, menjauhkan diri kita dari kesyirikan, menegakkan, mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya dalam setiap gerak-gerik perbuatan kita. Mudah-mudahan itunya akan menuju kepada jalan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib diberi amanah menyampaikan judul khutbah kita, yaitu adab terhadap guru. Fenomena yang kita lihat di tengah kehidupan kita, di berbagai media yang kita lihat, ada satu hal yang saling bertolak belakang yang terjadi di tengah kita, di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin bangsa kita, bangsa Indonesia. Di satu sisi ada orang-orang yang tidak menghormati guru, melalui anaknya yang bersalah di sekolah dihukum oleh gurunya. Akan tetapi orang tua yang tidak mau menerima kenyataan akhlak adab anaknya di sekolah dan melaporkan guru, hingga terjadilah penegakan hukum terhadap guru tersebut. Di sisi yang lain, tempat-tempat yang di sana dibina pembinaan keagamaan, ada oknum-oknum guru justru demi mengatasnamakan, menegakkan adab dan akhlak, melebihi kewajaran dalam menegakkan tata aturan lembaga pendidikan tersebut, sehingga ada kalanya anak-anak dipaksa untuk melakukan praktik adab yang berkelebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hari ini agama Islam, syariat agama kita memang mengatur bagaimana adab kita,
dalam kehidupan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutami salihal akhlaq, rawahu Ahmad. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, untuk mengislahkan akhlak manusia, adab-adab manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal telah kita bacakan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat kedua. Allah memanggil kita orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih tinggi dari suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'din. Dan jangan pula kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara kamu terhadap satu sama lain. Lalu Allah katakan, antahbata a'malukum, supaya tidak terhapus pahala amal-amal kamu, wa antum la tashkurun, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa maksudnya meninggikan suara di hadapan Nabi? Padahal sekarang ini Nabi tak ada lagi. Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana kita lihat di dalam kitab beberapa tafsir Al-Quran, di antaranya adalah bahwasanya pernah terjadi pertengkaran antara dua orang syekh di depan Nabi SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika itulah terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini agar Nabi SAW menyampaikan wahyu Allah bahwasanya bila di depan Nabi harus memiliki adab. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ini merupakan adab, etika bagi hamba-hamba Allah yang beriman di hadapan guru mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi adalah murid-murid daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini cerminan untuk kita semua. Bagaimana kita harus menghormati guru, menghargai guru kita, orang yang memandaikan kita. Tanpa guru kita tidak tahu apa-apa. Guru itu dimulai dari ayah ibu kita, lalu dibantu oleh orang-orang yang menjadi guru di lembaga pendidikan yang ayah ibu kita titipkan. Kenapa demikian? Karena gurulah kita tahu membaca, tahu berhitung, tahu menulis, tahu dengan keadaan dunia ini, perkembangan dunia ini. Dari hari ke hari umur kita terus bertambah. Lalu guru kita, ibu bapak kita, guru kita mengajarkan sesuatu pengetahuan baru kepada kita. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah di surat An-Nahl dan surat Anbiya. Bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada orang pandai, bila kamu tidak mengetahui. Apalagi kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya. Kata Nabi, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Wa bi riwayatin wa muslimat. Bahwa belajar ilmu, apalagi belajar ilmu agama, adalah kewajiban bagi kita kaum muslimin. Dan riwayat yang lain juga kaum muslimat. Oleh karena itu, belajar tanpa guru adalah belajar bersifat otodidak, tidak akan pernah sempurna. Karena belajar tanpa guru, belajar tidak dipandu oleh orang yang mengerti dan pandai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan guru untuk memberikan secercah kehidupan di tengah kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang lain beberapa derajat. Kenapa demikian? Karena orang berilmu lah menyebabkan pengetahuan itu tersebar di tengah kita.
Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghormati mereka dan memuliakannya. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. "Man lam yarham saghirana," yang tidak mengasihi orang yang lebih muda. "Wa yujilla kabirana," dan tidak menghormati orang yang lebih tua. "Wa yafili alimina," dan orang yang tidak mengetahui hak-hak alim ulama, orang yang tak paham tentang hak-hak guru, hak-hak orang alim. Oleh karena itulah bila berhadapan dengan orang tua kita sebagai guru dan guru-guru yang lainnya, hendaknya di antara kita merendahkan hati di hadapan mereka untuk memuliakannya. Imam Ibnu Jamaah di dalam kitab Tazkirah As-Sami, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendahkan diri kepada seorang guru adalah sebuah kemuliaan baginya, dan tunduk kepada guru, tunduk hatinya kepada guru, bagian dari kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi telah mencontohkan kepada kita bagaimana menghormati orang tua dan guru. Pada suatu ketika Abdullah bin Abbas berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud sedang menunggang keledai. Cepat-cepat beliau memegang tali kekang keledai Abdullah bin Mas'ud. Lalu ditanya, "Kenapa engkau berbuat demikian, wahai ahli tafsir?" Karena Abdullah bin Abbas ahli tafsirnya Rasulullah. Kata beliau, "Inilah yang diajarkan kepada kami. Kami menghormati engkau, wahai Zaid bin Sabit, ya. Engkau adalah penghafal Al-Quran. Engkau ulama kami. Engkau senior di antara kami. Engkau adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam dibandingkan kami." Karena Abdullah bin Abbas adalah sahabat junior Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hal ini bukan berarti berkelebihan. Karena Nabi katakan, "La taghlu fi dinikum," jangan melampau batas dalam agama, jangan berlebih-lebihan dalam perkara adab ini misalnya. Maka tidak boleh, jangan sampai di antara kita demi menegakkan adab dan akhlak sampai-sampai menyuruh anak kita, murid kita mengesot-ngesot, merangkak-rangkak untuk menghormati kita. Ini adalah perbuatan berkelebihan, dan Nabi tidak menyukai hal yang demikian. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum," berkatalah dengan wajar, ucaplah perkataan dengan wajar, tidak berkelebihan. "Wala yastahdiyannakumus syaitan," dan jangan pula kamu ikuti bujukan rayu setan. "Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh," aku Muhammad, aku hamba Allah dan aku utusannya. Aku tidak suka orang yang menyanjung-nyanjungku melebihi kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah menghormati guru adalah bagian yang diatur oleh syariat kita. Akan tetapi di sisi guru sepatutnya memberikan keteladanan, uswah dan qudwah kepada muridnya. Kenapa? Karena guru adalah contoh teladan bagi muridnya. Oleh karena itu kata Imam As-Sam'ani di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, majlis taklim Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri 5.000 muridnya. 10% di antaranya 500 orang mencatat. Akan tetapi 4.500 lainnya hanya duduk mendengar, melihat adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hanbal, menandakan bahwasanya guru wajib menampilkan akhlak mulia. Guru orang seharusnya mengontrol perkataan dan perbuatannya agar tidak menjadi bumerang bagi dirinya. Jangan sampai seperti berita viral, ada seorang guru agama menyampaikan kepada murid-muridnya di tengah ribuan muridnya, tapi saat itu dia menghina tukang penjual es
Maka ini bukanlah perkataan seorang guru, seorang ulama. Karena orang guru dan ulama mengontor perkataannya, sikapnya, karena ia adalah suri teladan bagi muridnya. Masa muslimin rahimahullah, memanggil guru, memanggil orang tua, hendaklah dengan adab dan kesopanan. La taj'alu du'a ar-rusuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nur, janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti kamu manggil teman-temanmu. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Zahar di dalam kitab Majmu' bahwasanya termasuk durhaka seseorang yang memanggil orang tuanya dengan namanya, memanggil guru dengan namanya. Dikatakan Syekh Bakar bin Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Ta'limul Ilmi bahwasanya janganlah memanggil guru dengan namanya saja atau dengan kunyahnya, akan tetapi panggillah dia dengan panggilan kehormatan, Syekh, Ustadz, Buya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa menegakkan adab pada diri kita, ku anfusakum wa alaikum, dan menegakkan adab di dalam rumah tangga kita, sehingga putra-putri kita bila berhadapan dengan orang yang di luar kita, seperti guru-guru di luar, para ustadz, para alim ulama, mereka mampu bertingkah laku dengan adab-adab akhlakul karimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يغضوا من أصواتهم عند رسول الله. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul, orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah, ulaika alladzina amtahana Allahu qulubuhum littaqwa. Ketahuilah, itulah orang yang telah diuji Allah untuk menuju ketakwaan. Lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu berakhlak mulia, beradab, dan mengajarkan adab kepada putra-putri kita. Karena itulah orang yang dijanjikan Allah menuju takwa akan dibalas dengan pahala yang besar insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.